Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya oke, para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan. Oke, kesempatan kali ini saya mau berbagi tips cara perawatan dan pemupukan jambu madu sistem tabu lampot ya. Ya, ini waktunya pemupukan, jadi rotasi pemupukan itu 2 minggu sekali. Ini saatnya dilakukan pemupukan di saat kondisi jambu yang sedang berbuah seperti ini. Jadi ada perbedaan pemupukan sebelum berbuah atau menjelang pembuahan dengan pemupukan ketika jambu ini lagi berbuah, sedang berbuah. Jadi ikuti video kami dari awal sampai habis, jangan dilewat-lewati agar tidak simpang siur informasinya. Oke, sebelumnya saya beritahukan ini jambu madu ya, yang tanaman ini genja sekali. Jadi untuk memula itu yang paling gampang perawatannya itu jambu madu ya, gampang berbuah, perawatannya gampang. Untuk tabu lampot cepat berbuah ya. Nah, ini ada kondisi yang berbuah lebat, ada yang masih berbunga, baru pembungkusan, ada yang sudah habis dipanen, ada yang baru muncul bakal bunga. Ini enggak sama ya kondisinya. Jadi pemupukannya pun juga tidak sama ya, dengan kondisi yang sudah berbuah dan kondisi yang akan berbuah atau sudah habis panen, itu berbeda. Nanti saya jelaskan ya. Ini seperti ini. Ini sudah mulai membesar, ini sudah besar banget. Oke, itu masih full bunganya, full buahnya. Ini yang ini akan berbunga lagi ya, sudah habis panen sebagian, muncul bunga lagi. Kita treatment untuk pembuahan selanjutnya habis panen. Nah, pupuknya apa? Ikuti video kami dari awal sampai habis, jangan dilewat-lewati agar tidak simpang siur informasinya ya. Oke, jadi kita saat ini lakukan pemupukan di saat jambu kita, tanaman kita yang sedang berbuah lebat ya. Jadi saya gunakan pupuk KCL dan TS ya. Jadi KCL kalau tanaman sedang berbuah itu pupuknya yang paling pokok itu TSP dan KCL. TS itu yang warnanya abu-abu bulat seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau KCL itu yang merah-merah kristal. Ini bungkusnya. Itu KCL dan ini TS-nya seperti ini. Ini pupuk yang saya gunakan. Nah, bisa menggunakan KCL dan pupuk NPK Mutiara Grower. NPK Mutiara Grower itu kandungan K-nya itu lebih tinggi dan P-nya itu juga ada, fosfat atau TSP-nya juga ada, tapi di bawahnya KCL. Nah, kalau saat ini saya gunakan TSP dan KCL. Jadi TS itu ketika jambu sedang berbuah, TS-nya 1 bagian, kemudian KCL-nya 2 bagian ya. Jadi TS 1 bagian, TS-nya 1 bagian, KCL-nya 2 bagian ya. Lebih besar KCL-nya karena KCL nanti berperan penting untuk pematangan, pembesaran buah, pemanis, warna dan lain sebagainya. Kalau TSP untuk perakaran, untuk tangkai-tangkai biar kuat dan seterusnya. Oke, yang kita gunakan TSP dan KCL. Oke, seperti itu. Jadi ketika jambu sedang berbuah, nah pemupukannya dimulai dari jambu berbunga, kemudian bulu hidungnya rontok dan sudah agak membesar pentilnya, kemudian dibungkus, baru itu bisa dipupuk ya.
mulai dipupuk. Jadi ketika bunga itu belum bisa dipupuk, ketika sudah pentil dibungkus baru bisa dipupuk ya. Pupuknya ini TSP dan KCL, TS 1 bagian, KCL 2 bagian, dipupuk sampai nanti setelah panen. Nah, sampai panen ya. Jadi rotasi pemupukan 2 minggu sekali sampai nanti buahnya habis dipanen. Nah, seperti itu. Dan saya jelaskan juga pemupukan pasca panen ya. Pemupukan pasca panen itu yang habis panen, pupuknya yaitu diganti NPK Mutiara 16-16-16. Nah, atau NPK Ponska seimbang 15-15-15. Silahkan pilih yang mana. Pokoknya NPK seimbang. Nah, jadi setelah panen dipupuk NPK Mutiara 16-16-16 kandungannya, 2 minggu sekali dipupuk itu, dan 2 minggu kemudian dipupuk NPK lagi. Dan sampai nanti 2 minggu yang ketiga itu baru dipupuk dengan TSP dan KCL lagi. TSP nya 1 bagian, KCL nya 1 bagian. Nah, ini pupuk ya kalau tanaman yang belum berbuah. Kalau yang berbuah kandungannya TSP dan KCL perbandingannya TS1 KCL 2. Kalau ketika belum berbuah perbandingannya TS itu 1, KCL itu 1. Nah, bisa dipahami ya, saya ulangi. Jadi ketika ini sudah panen, pupuk yang digunakan yaitu NPK Mutiara 16-16-16 2 minggu, rotasinya 2 minggu sekali. Kemudian 2 minggu kemudian NPK Mutiara 16-16 lagi. Kemudian 2 minggu kemudian lagi baru dipupuk dengan TSP dan KCL perbandingan 1:1. Terus seperti itu sampai nanti tanaman berbunga lagi. Nah, ketika sudah berbunga stop pemupukan sampai nanti sudah menjadi pentil dan dibungkus, baru dipupuk dengan ini TSP dan KCL, TS 1 bagian, KCL 2 bagian. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian sekarang diaplikasikan. Oke, sekarang kita praktekkan ya, seperti ini. Kita gemburkan yang permukaannya sambil digemburkan. Jadi untuk pemupukan ditimbun ya, pakai sistem timbun, lakukan sistem timbun seperti ini. Yang bagian luar, jadi akar terluar ini digemburkan, ditarik ke dalam, ini melingkar, buat parit melingkar. Nah, di akar terluar, jadi pemupukan di akar terluar. Nah, seperti ini. Nah, sambil digemburkan permukaannya. Nah, kalau ada akar yang terputus nggak apa-apa, nanti pulih dengan sendirinya. Oke. Jadi tarik ke dalam tanahnya. Nah, kalau sudah kita taburkan dikira-kira dari perbandingan tadi, jadikan 1, kemudian diambil 1 sendok saja, dikira-kira aja. Nah, dipupukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Baru yang tadi tanah yang kita tarik ke dalam tadi dikembalikan. Nah, habis itu disiram, begitu juga seterusnya ya. Boleh. Ini namanya Leo. Oke, siap. Terima kasih.